Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membahas dua permasalahan teman-teman ya. Yang pertama itu sensasi sakit kepala, kemudian yang keduanya itu mudah kagetan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami hal-hal seperti itu teman-teman ya. Dan untuk hal-hal yang dirasakan itu untuk para gangguan Alzheimer itu sangat banyak sekali sih sebetulnya ya. Bukan di bagian kepala saja, bukan di sering mudah kagetan saja, banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di season kali ini saya akan membahas dua hal saja gitu teman-teman. Yang pertama itu sering mengalami sakit kepala yang cukup dahsyat untuk para Alzheimer khusus ya, khusus untuk para Alzheimer. Kemudian yang kedua itu sering kagetan, jadi terlalu mudah kaget gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, biar kalian bisa memahaminya, biar kalian itu bisa mengerti tentang yang sekarang kalian rasakan, biar tidak berandai-andai yang lain-lain. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian itu yang mudah ya memahaminya. Jadi ketika mudah paham, kalian juga bisa menanganinya dengan mudah dan kita bisa bertindak dengan wajar, memakai logika juga. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa iklan dulu ya bagi teman-teman yang baru bergabung. Kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Setiap sensasi yang hadir itu pasti saya share gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah saya share dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dampaknya atau hasilnya atau sensasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti ada. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami setiap sensasi, itu kalian tonton video-video saya yang sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian teman-teman ya. Karena untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda. Hari ini mungkin ada si A yang sedang mengalami sakit kepala mungkin, atau di hari ini itu banyak yang mengalami ada mungkin yang sedang mengalami perutnya terasa begah atau punggungnya terasa begal. Jadi sesuaikan saja gitu judulnya dengan kebutuhan kalian teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisannya warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya. Apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami sakit kepala gitu teman-teman. Dan sakit kepalanya itu sungguh dahsyat sekali ya. Berbeda dengan ketika kita sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sakit kepalanya itu sakit kepala hal yang sangat biasa teman-teman ya. Nah tetapi sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sakit kepalanya itu sangat terasa, sangat besar sekali ya. Dan sakitnya itu bisa berlipat-lipat teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Dan itu sakit kepalanya itu kadang tidak bisa berhenti dalam jangka waktu 1 hari 2 hari teman-teman ya. Itu yang saya rasakan juga dulu gitu teman-teman ya. Berbeda dengan ketika dulu lah. Ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mengalami sakit kepala, kita beli obat dari warung pun selang 1 hari 2 hari, paling lama 1 minggu juga, atau paling telatnya misalkan 4 hari 5 hari 6 hari, itu that's it, beres semua ya, sakit kepalanya hilang gitu teman-teman ya. Nah tetapi kenapa sih sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu
sakit kepalanya itu sangat tidak nyaman sekali, kemudian durasinya itu sangat lama ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi itu sebetulnya mudah ditangani kalau seandainya kalian paham, kalau misalnya kalian mengerti gitu teman-teman. Dan ketika paham juga kalian itu tidak berandai-andai ke yang lain-lain. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena aslam, apapun yang kalian rasakan itu kalian tuh selalu berimajinasi ke hal-hal yang lain. Aduh ini jangan-jangan nih penyakit yang berbahaya. Kayak macam di kepala itu ya. Kalau seandainya sakit kepala, kalau misalnya kalian belum paham, selalu berimajinasi yang lain-lain. Jangan-jangan ini penyakit kanker otak, jangan-jangan ini tumor otak, dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini mendekati kegila. Pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan pasti selalu hadir di situ. Kenapa seperti itu? Karena memang kitanya belum paham, dan ketika belum paham dipicu dengan perasaan juga. Kenapa ini sakit kepalanya agak lama gitu teman-teman, akhirnya menimbulkan ketakutan. Dan setelah ada ketakutan kita selalu berandai-andai kemana-mana, dan itu durasi ketakutannya atau kapasitas ketakutannya akan semakin bertambah. Dan ketika bertambah itu rasa cemas itu pasti hadir. Dan ketika rasa cemas itu hadir, semua sensasi yang dulu hilang itu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya untuk pemikiran dan medisnya itu kita harus selalu saling menjaga gitu teman-teman ya. Nah untuk sakit kepala teman-teman, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian bisa menanganinya, sekarang kita cari tahu dulu penyebabnya. Kenapa harus dicari tahu penyebabnya? Tanpa kalian tahu penyebabnya, kalian tidak bisa menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena aslam atau para aslamer, itu ketika mengalami sakit kepala itu bisa penyebabnya itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama, mungkin kepanasan. Itu bisa saja, dan itu wajar ya. Sebelum terkena aslam juga, kalau seandainya kepanasan, terlalu kepanasan itu membuat sakit kepala, mungkin di sore harinya, atau mungkin di malam harinya, atau mungkin besoknya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya, apalagi di kolom komentar itu selalu banyak sekali, ketika kalian mau menjemur badan, untuk para aslamer hindari dulu ya bagian kepala itu terjemur gitu teman-teman ya. Jadi caranya itu kalian duduknya itu di antara yang teduh sama yang panas. Jadi untuk badan itu kita selonjorkan ke bagian yang panas, kemudian yang kepalanya itu kita sendirkan ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang hindari bagian kepala itu terkena sinar matahari terlalu lama gitu teman-teman, karena ya bisa menyebabkan sakit kepala juga. Dan kalau misalnya ada sakit kepala agak kelayangan juga gitu teman-teman ya. Itu yang pertama, bisa karena kepanasan. Yang keduanya bisa karena kedinginan juga gitu teman-teman, dan itu wajar juga teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan aslam, kalian juga suka mengalami sakit kepala karena misalkan sehabis hujan-hujanan misalkan ya. Nah itu merupakan hal yang satu wajar, dan cara menanganinya juga mudah. Kalau seandainya itu karena memang kedinginan, kita cukup pakai selimut, pakai jaket, minum air hangat, itu juga udah beres sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu. Nah tetapi ada juga faktor yang lainnya teman-teman. Contoh misalkan dari aliran darah yang kurang lancar, dari aliran oksigen yang kurang lancar. Kenapa untuk orang aslamer itu aliran darah dan aliran oksigen itu akan selalu tidak lancar? Kenapa seperti itu? Anda sendiri yang bisa merasakannya, Anda sendiri yang bisa mengetahuinya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, itu biasanya selalu berdiam diri di rumah, merasa-rasakan gitu teman-teman. Jadi untuk bergerak itu agak agak sulit ya, agak jarang gitu teman-teman. Jadi sehingga nanti kalian ketika sering berdiam diri di rumah, merasa-rasakan tentang penyakit, sudah pasti itu ya, tanpa kalian sadari aliran darah, aliran oksigen itu tidak lancar ke seluruh tubuh kita gitu teman-teman, terutama di bagian kepala. Sehingga nanti itu bagian kepala itu ya akan terasa sakit. Nah itu teman-teman ya, itu penyebab faktor yang lainnya juga. Dan kemudian apakah ada faktor yang lain juga penyebabnya? Ada teman-teman ya. Kalau misalkan kitanya itu terlalu banyak nonton HP, terlalu banyak nonton TV gitu teman-teman, terlalu banyak atau sering main laptop, itu radiasinya itu bisa membuat kita itu sakit kepala teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena asupan sinar dari HP, dari TV, dari laptop itu sangat banyak sekali, dan itu bisa mempengaruhi kinerja otak kita teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ingat, radiasi sinar dari HP, laptop atau misalkan TV
itu bisa menguras mineral kita teman-teman ya. Makanya saya selalu anjurkan sama teman-teman itu, kalau seandainya sehabis kalian nonton HP, nonton video kayak macam begini, kemudian nonton TV, main laptop, usahakan dalam 1 jam itu kalian itu berhenti dulu, atau setengah jam kalian berhenti dulu ya. Kalau sehabis main laptop nih, atau nonton TV atau nonton HP kayak macam begini, sehabis setengah jam berhenti dulu. Atau misalkan paling lama itu 1 jam, berhenti dulu. Nah sesudah berhenti, yang harus kalian lakukan adalah minum 1 gelas besar mineral gitu teman-teman ya. Nah untuk penjelasan seperti ini silakan kalian boleh cek ke dokter, boleh kalian konsultasikan ke dokter. Jadi ketika kita sering kena radiasi sinar HP, sinar laptop, sinar TV, itu tanpa disadari mineral kita itu terkuras, energi kita juga ikut terkuras teman-teman ya. Dan itu nanti hasilnya ya tahu sendiri Anda yang rasakan ya, sakit kepala gitu teman-teman. Dan biasanya untuk HP, untuk TV, untuk laptop itu sakit kepalanya itu biasanya di bagian atas ini teman-teman ya, di bagian atas ini. Dan kalau misalkan kalau kedinginan, kalau kena panas, itu biasanya yang sakit itu di bagian kiri dan kanan gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita itu bisa menahannya, kemudian berlanjut lagi, nanti yang terjadi reaksinya atau akibatnya nanti dampak atau hasilnya itu kita panas di bagian jidat. Nah itu teman-teman, itu biasanya memang seperti itu, dan itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Karena apa? Karena ada penyebabnya gitu teman-teman. Jadi ketika kalian tahu penyebabnya, jangan selalu berandai-andai ke hal yang lain-lain. Waduh ini jangan-jangan kanker otak, waduh ini jangan-jangan tumor otak gitu teman-teman, waduh ini jangan-jangan mau mendekati gila, sakitnya kok terasa sakit hebat sekali. Untuk sakit-sakit seperti itu sebetulnya hal yang sangat biasa, tetapi sekarang itu terasa menjadi besar karena kitanya sendiri sedang benar-benar sensitif teman-teman ya. Kenapa sensitif kita bertambah? Karena kita itu selalu berpikir yang lain-lain, berpikir tentang bahaya. Nah ketika kita berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, tanpa kita sadari tubuh kita itu menjadi merespon dengan sendirinya, menjadi semakin waspada teman-teman ya. Tubuh kita itu menjadi semakin waspada. Akhirnya yang namanya waspada ya ada nilai sensitif tersendiri teman-teman ya, baik di perasaan, baik di tubuh gitu teman-teman ya. Yang sakitnya sedikit karena tubuhnya sedang waspada, jadi perasaan kita itu merasakannya tuh sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah tahu ternyata penyebabnya cuman itu saja, alangkah baiknya kalian itu lakukan saja penanganannya. Kayak macam sering kepanasan, ya sudah hindari saja panasnya. Nah itu, sesimpel itu sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Oh Pak, saya itu karena memang kemarin itu kehujanan, nah sekarang dia sakit kepala, ya sudah, jangan hujan-hujanan. Hindari cuaca dingin atau suhu dingin dengan cara apa? Sering pakai jaket. Cuman itu saja, simpel kan ya. Nah kalau misalnya kita berpikir secara wajar, berpikir secara logika, nah kemudian mengerti dengan gangguan ini, kalian pasti akan bisa menanganinya dengan mudah. Sesimpel itu sih sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Oh Pak, saya itu karena memang mungkin terlalu banyak nonton HP, jadi nonton HP itu bisa seharian full misalkan gitu ya. Nah sudah, berhenti saja gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu butuh motivasi, butuh pencerahan. Jadi motivasi dan pencerahan itu ada di video-video kayak macam begini. Gak terlalu sering juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk motivasi itu paling juga ini video cuman paling lama itu 1 jam, sudah, that's it, berhenti saja. Ketika sudah nonton video motivasi seperti ini ya sudah, matiin saja gitu teman-teman. Selebihnya kalian harus bergerak dan bergerak gitu teman-teman ya. Jangan terlalu kalian nonton mentang-mentang video kayak macam begini itu bagus untuk motivasi, seharian full dari pagi sampai sore itu kalian tonton, nanti akhirnya kalian bisa sakit kepala juga gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalau seandainya kalian baru menyadari, oh ternyata mungkin ini dari nonton-nonton HP, apakah benar ini kalau seandainya berhenti nonton-nonton HP, nonton-nonton TV, nonton-nonton laptop itu bisa memperbaiki keadaan kepala ini? Kalian boleh coba hindari nonton HP selama 3 hari. Paksakan saja, hindarin nonton HP selama 3 hari. Cobain deh ya, nanti itu sakit kepala bisa hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, karena untuk main-main HP itu saya juga dulu pernah merasakan ketika asik nonton video-video kayak macam begini, video-video motivasi. Karena video-video motivasi itu sangat bagus juga ya untuk untuk
membangkitkan semangat, untuk membangkitkan rasa mood gitu teman-teman ya. Tetapi ketika kita kebablasan dari pagi sampai sore, bahkan mau tidur juga nonton kayak macam begini, wah ribet ya, itu bisa mengganggu kepala juga gitu teman-teman ya. Nah, keterkaitannya memang tadi yang saya jelaskan, jadi bisa menguras mineral, menguras energi, yang akhirnya kita itu ya semuanya itu tidak bekerja dengan maksimal gitu teman-teman. Ditambah lagi kalau nonton video kayak macam begini itu jarang bergerak, biasanya cuma duduk selonjoran atau tiduran, ya sudah pasti aliran darah juga nggak lancar teman-teman ya. Itu keterkaitannya memang seperti itu. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran apakah memang HP itu berpengaruh sama sakit yang dirasakan di bagian kepala, coba saja selama 3 hari kita uji coba saja, karena untuk uji coba itu nggak bahaya teman-teman ya, dan itu gratis sebetulnya ya. Coba saja kalian hindari HP, hindari TV, hindari laptop selama 3 hari dan perbandingkan ya, bandingkan nanti hasilnya. Setelah kalian berhenti nonton HP, gimana rasanya? Pasti ada perbaikan, pasti kepalanya itu akan terasa nyaman. Nah, kalau sudah terasa nyaman seperti itu, berarti kalian paham ya, itu karena memang pengaruh dari radiasi HP, laptop, TV kayak macam begitu. Ya sebaiknya mulai dari sekarang kalian jaga saja gitu teman-teman ya. Jangan mentang-mentang di video-video kemarin juga ada keterangan dari saya itu bahwa kalian tuh harus mencari-cari hiburan, dan hiburan itu banyak sekali caranya, ragamnya banyak sekali, bisa dengan kegiatan yang menyenangkan atau bisa dengan tontonan yang menyenangkan. Nah, tontonan yang menyenangkan itu banyaknya itu di YouTube teman-teman. Jangan mentang-mentang kalian punya keterangan seperti itu, akhirnya kalian itu nonton hiburan di YouTube itu atau di HP, di laptop, di TV itu kebablasan waktunya. Nah, itu teman-teman, yang namanya berlebihan itu tidak baik teman-teman ya. Jangankan untuk hal-hal yang jelek, hal-hal yang bagus saja kalau seandainya berlebihan itu nggak baik juga gitu teman-teman ya buat kita. Nah, makanya cukup yang standar-standar saja. Nah, itu teman-teman ya, makanya secukupnya saja. Nah, itu untuk sakit kepala gitu teman-teman ya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengalami kagetan teman-teman ya. Dan ini saya jelaskan sesuai pengalaman saya, karena dulu juga saya mengalami mudah kaget teman-teman. Jadi ketika ngobrol sama teman-teman atau ketika lagi sendiri kayak macam begini gitu, tiba-tiba ada bunyi sedikit saja yang belum kita ketahui keberadaannya, atau misalkan kedengarannya itu mendadak, itu bisa bikin kami jadi kaget teman-teman ya. Itu teman-teman. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mudah kaget teman-teman ya? Ketika kita jalan ada yang nyapa dari belakang, mau kemana ya lu, katanya gitu sambil nyolek, dan itu bisa menjadi hal yang sangat besar buat kita. Kagetnya subhanallah ya gitu. Dan ketika kaget jantung kita berdebar dan sebagainya, kadang gemeteran juga. Nah, itu teman-teman. Nah, kenapa seperti itu teman-teman ya? Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tenang, itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Kita tangani saja dengan mudah. Nah, cara menanganinya seperti apa? Sebelum kalian menangani, cari tahu dulu penyebabnya. Semua untuk sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian ingin menanganinya, kalian harus cari tahu dulu keterkaitannya atau penyebabnya. Nah, untuk sering kagetan itu karena memang sensitif kita itu, kembali lagi ya, sensitif kita itu sedang bertambah teman-teman ya. Nah, sensitif kita bertambah itu dari mana? Itu dari hasil kita berpikir terlalu jauh ya, terlalu berandai-andai ke hal-hal yang berbahaya, sehingga tanpa kita sadari dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu menjadi tambah waspada, tambah sensitif teman-teman. Jadi apapun yang terjadi yang menimpa dalam tubuh kita, baik tubuh baik perasaan, itu nanti tambah sensitif. Dan yang namanya tambah sensitif itu mudah kaget teman-teman ya. Dengar suara sedikit karena kita sedang melamun, dengar suara sedikit aja yang bunyinya nggak terlalu besar juga gitu, kita itu menjadi kaget gitu teman-teman ya, karena kita sedang waspada teman-teman ya. Jadi itu sebetulnya bentuk respon tubuh ya, hal yang sangat normal ketika tubuh kita itu menjadi waspada. Kenapa? Karena dipicu dari pikiran kalian, berpikir yang hal-hal yang menakutkan, berpikir hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, tubuhnya itu menjadi waspada. Jangankan tubuhnya, perasaannya juga sama menjadi waspada. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang gimana nih Cak? Bagaimana nih Pak? Bagaimana cara menangani agar tubuh kita itu tidak semakin waspada, biar nilai waspadanya itu tetap di normal-normal saja gitu teman-teman ya.
Nah, alangkah baiknya kalian kalau tahu penyebabnya karena itu dipicu dari pemikiran yang nggak benar, ya alangkah baiknya kalian jaga pemikirannya menjadi yang benar gitu teman-teman ya. Kalau masih berandai-andai tentang hal kematian, berandai-andai hal-hal yang buruk, stop tentang itu teman-teman ya. Pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sebetulnya ya. Cukup mengganggu saja gitu teman-teman. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana teman-teman ya? Serba apa-apa, serba kita takutkan, akhirnya kita itu banyak berdiam diri di rumah. Gitu ya, banyak berdiam diri di kursi kayak macam duduk begini, nyantai aja merasa-rasakan. Mau produktif gimana teman-teman ya? Yang harusnya kalian itu setiap harinya itu penuh dengan karya, setiap harinya itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan banyak-banyak aktivitas. Tetapi karena memang merasa-rasakan terus gitu teman-teman, karena selalu berpikir hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kalian itu cuman duduk berdiam diri di rumah, santai, merasa-rasakan karena memang ada ketakutan tersendiri untuk bergerak. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sudah paham tentang hal-hal itu, saya selalu mengajak sama teman-teman, ayo bangkit dari sekarang. Kalau misalnya tidak bangkit dari sekarang, mau sampai kapan kalian merangkul rasa tidak nyaman itu? Mau sampai kapan kalian hanya berdiam diri di rumah terus? Gitu teman-teman ya. Tetapi saya kembalikan lagi sama teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu nyaman di rumah sekarang, jadi tidak memikirkan hal-hal yang lain gitu ya, tidak ingin sembuh, tidak ingin apa ya, silakan saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman. Tetapi karena saya itu orangnya pengen cepat bangkit, pengen cepat berkarya lagi, pengen cepat beraktivitas lagi, pengen tertawa lepas lagi, intinya pengen sembuh total kayak dulu lagi. Makanya ketika waktu saya malas-malasnya, ketika ada ketakutannya, saya mulai latih lagi waktu itu. Jadi tekadnya dikuatkan, semangatnya dihadirkan lagi gitu teman-teman. Jadi harus dilawan, yang namanya ketakutan itu harus dilawan teman-teman ya. Tetapi cara melawannya gimana Pak? Kalau seandainya kita tahu ada wujudnya, yang namanya ketakutan, kalau seandainya tahu wujudnya itu ada, pasti saya lawan. Nah, tetapi untuk ketakutan itu saya kan nggak ada wujudnya gitu teman-teman ya. Nah, cara melawan ketakutan itu sebetulnya cuma gampang teman-teman ya. Biasakan apa yang kalian takutkan itu selalu dihadapi teman-teman. Contoh kecil, kalau seandainya kalian yang masih takut untuk jalan-jalan keluar, selalu berandai-andai untuk jalan-jalan keluar itu, waduh nanti takut pingsan di jalan, waduh nanti takut mati di jalan, nanti siapa yang mengetahui saya mati di jalan, takutnya nggak ada siapa-siapa, saya nggak akan ada yang nolongin. Kalau seandainya kalian mempunyai pemikiran seperti itu, tanamkan dalam pikiran kalian, kalau seandainya kalian mau keluar itu tidak akan terjadi apa-apa. Selama kalian sudah makan, sudah minum, apa yang kalian takutkan? Nah itu teman-teman, karena penyebab kematian itu sebetulnya selain takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga kalau seandainya tidak makan, tidak minum ya. Nah, kalau seandainya kalian tidak makan, tidak minum, kalian harus takut ya. Karena apa? Karena seluruh tubuh kita itu motornya dari makanan. Bukan ada mesin di tubuh kita itu, tetapi bahan bakarnya itu dari makanan. Motor, mobil mungkin bahan bakarnya itu dari bensin ya, dari bensin. Tetapi untuk manusia, untuk orang-orang yang hidup itu dari energi yang kita makan teman-teman ya, yang kita konsumsi dari makanan. Nah, makanya ketika kalian sudah makan, sudah minum, apa yang kalian takutkan? Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pak nih, saya sudah makan nih, sudah makan, jalan-jalan keluar, tapi sensasi yang hadir itu nggak nyaman, takut. Ya itu kalian harus tahu, itu cuman permainan perasaan teman-teman, itu dari trauma tersendiri. Makanya trauma itu harus dilawan ya, harus dilatih lagi. Itu mental kalian sedang menjadi mental tempe, dan gimana caranya mental tempe itu menjadi mental baja teman-teman ya. Pahami saja, ini tidak akan apa-apa, jalan saja, lanjut saja. Tetapi kalau misal kalian sedang benar-benar takutnya ketika nyampe di jalan belum pulang, itu pasti ketakutan yang lagi besar-besarnya hadir. Kalian cukup duduk tenang saja, jangan dipaksakan pergi ya. Ketika jalan-jalan nih, jalan-jalan gitu teman-teman ya, kemudian ada ketakutan hadir, dan ketakutan itu sangat besar sekali. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian cukup duduk tenang, minum air hangat pelan-pelan, paling sekitar 15 menit, paling lama setengah jam juga itu sudah lewat teman-teman ya. Nah itu ketakutannya seperti itu. Nah kalau seandainya kalian sudah paham sana, lakukan terus. Ada ketakutan, hajar terus aja, nggak apa-apa teman-teman, karena memang nggak bahaya sih sebetulnya. Nah kalau seandainya kalian dibiasakan seperti itu terus, melawan ketakutan, membiasakan, jadi kalian itu nanti
timbul rasa berani dengan sendirinya tanpa kalian sadari, teman-teman ya. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Nah, makanya untuk melawan ketakutan itu harus dibiasakan. Dibiasakan dengan melawan, dibiasakan dengan selalu menghadapi apa yang kita takutkan. Dan kemudian yang kedua, jangan selalu berandai-andai yang lain-lain. Nah, itu teman-teman, jangan selalu mengira-ngira yang yang sebetulnya tidak akan terjadi, karena memang tidak akan terjadi sih sebetulnya ya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja. Nah, kembali lagi sama orang yang mudah kagetan, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang mudah kaget itu bukan hal yang bahaya, itu memang sensitif. Kalian itu sedang benar-benar sedang benar-benar sensitif. Jadi nilai sensitifnya itu sedang 100%. Mungkin biasa orang normal mungkin cuma 20%. Kalau seandainya dikagetkan, mungkin kagetnya kaget biasa. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang terganggu perasaannya, yang sedang sensitif-sensitifnya, itu kita seandainya kalau misalnya kita kagetkan, itu kagetnya itu sangat besar sekali gitu teman-teman ya. Dan itu selalu diikuti dengan dada berdebar, tangan gemeteran gitu teman-teman, kemudian mukanya pucat. Nah, itu teman-teman ya. Tetapi nggak bahaya lah, itu hanya perasaan saja. Sensitifnya saja harus diturunkan, harus dinormalkan dengan cara apa? Biasakan, kalian latih gitu. Cara melatihnya sebetulnya gampang sih sebetulnya ya. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar kita normal lagi, itu kalian itu ketika sudah menjaga 3P ya, kalian juga harus banyak jalan-jalan gitu teman-teman ya. Jalan-jalan menyenangkan gitu ya, bukan kalian intinya bukan jalan-jalan kayak healing ke tempat wisata, enggak juga gitu teman-teman. Jalan-jalan yang saya ceritakan di sini adalah jalan-jalan menyenangkan, kemudian olahraganya juga dapat seperti jalan kaki gitu teman-teman ya. Jalan kaki sambil berjemur, pakai topi gitu teman-teman ya, melihat-lihat pemandangan. Dan ketika kalian sedang melakukan hal seperti itu, jalan-jalan melihat pemandangan seperti itu, banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Olahraganya dapat, kemudian imun kalian menjadi tambah kuat. Yang ketiganya, tanpa kalian sadari, keberanian kalian itu menjadi tumbuh lagi. Mood kalian menjadi ada, semangat kalian menjadi ada, refresh untuk otak kalian, refresh untuk pikiran kalian juga, itu sangat banyak sekali. Ya, manfaatnya jadi untuk jalan-jalan menyenangkan itu sangat banyak sekali. Gitu, ketimbang kalian berdiam diri di rumah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang terjadi malahan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini akan terasa terus menghadiri kalian, ya. Karena apa? Karena di situ tidak ada proses untuk pemulihan, teman-teman ya. Nah, itu, makanya bagi teman-teman, ayo mulai dari sekarang lakukan penanganannya dengan mudah, kemudian lakukan jalan-jalannya dengan mudah, karena untuk jalan-jalan itu gratis, teman-teman ya. Tidak ada biaya sama sekali. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pengobatannya juga sebetulnya nggak usah pakai biaya sih. Cuman kalian mengatur pola makan saja, mengatur pola hidup saja, mengatur pola pikirnya juga. That's it. Cuman itu. Ini yang ketiga-tiganya, nggak ada yang keluar duit teman-teman ya. Gratis gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk saya pribadi itu sembuhnya itu dengan terlupakan, bukan dengan obat yang saya konsumsi, bukan herbal yang saya konsumsi. Tidak teman-teman ya, saya belum pernah membeli obat, saya belum pernah membeli herbal teman-teman ya. Saya hanya menggunakan 3P saja, itu metode yang paling ampuh. Kenapa 3P itu metode yang paling ampuh? Karena penyebabnya juga 3P yang ampuh itu ya kita dulu tidak dijalankannya teman-teman ya. Saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita tidak menjalankan 3P. Yang akhirnya kita sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Coba ingat-ingat, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah pola makan kalian terjadwal? Apakah jenis makanan kalian itu selalu dijaga? Kan tidak ya. Pagi-pagi kadang sarapan, kadang tidak. Jadi makan nasi, ketemu nasi itu kadang di siang hari, kadang di sore hari, kadang dimakan di malam hari. Dan lebih celakaannya lagi, ketika di awal-awal makan, itu yang masuk adalah makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang berminyak, makanan-makanan yang berlemak, ditambah lagi minumnya yang bersoda. Atau bagi para peminum, sebelum kalian mengkonsumsi makanan padat, kalian sudah minum alkohol. Itu nggak baik teman-teman ya. Nah, makanya ketika itu hancur, ketika itu berantakan, ya sudah pasti kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan sekarang rasanya sangat nikmat sekali. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pola hidup ya, untuk pola hidup kalian dulu berantakan. Sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pola hidup kalian berantakan. Coba bayangkan,
Sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah kalian selalu begadang? Apakah pola atau jam tidur kalian selalu terjaga? Kan tidak ya. Untuk orang normal di usia-usia produktif itu minimal tidur itu 8 jam dalam satu malam. Untuk kita yang usia-usia lanjut cukup 7 atau 6 jam dalam satu malam. Nah, tetapi celakanya dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita selalu begadang, istirahatnya kurang di malam hari. Kadang di malam hari itu tidur cuma 2 jam. Kadang di malam hari itu tidurnya cuma 3 jam. Jadi kurang gitu teman-teman ya. Nah, ketika kurang ya sudah pasti itu pasti akan terkena. Kemudian olahraganya juga kurang. Apakah dulu sebelum terkena gangguan asam kalian sering olahraga? Kan tidak ya. Cuman banyak rebahan karena memang habis kerja mungkin di kantor. Yang namanya kerja juga kan sudah itu merupakan sudah menjadi olahraga kan ya. Berbeda teman-teman ya. Untuk bekerja keras kayak macam kita misalkan para pegawai bangunan misalkan atau yang mencangkul di sawah gitu teman-teman ya. Apakah itu bisa dikatakan olahraga? Tidak teman-teman ya. Untuk bekerja seperti itu tidak bisa dikategorikan dengan olahraga. Kenapa seperti itu? Yang namanya olahraga itu selain kita keluar tenaga tetapi tidak ada beban pikiran teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang bekerja keras walaupun tenaganya keluar, keringatnya hadir, itu tidak bisa dikatakan atau dikategorikan olahraga. Karena apa? Karena di situ ada beban pikiran. Ya, kita selalu memikirkan tentang pekerjaan. Kita selalu memikirkan tentang hal-hal yang ingin terbaik dalam pekerjaan itu. Nah, itu teman-teman ya berbeda dengan olahraga. Ketika kita olahraga, keluar keringat, keluar tenaga, di situ kita akan nyaman. Itu benar-benar fresh olahraga. Kenapa? Karena di situ tidak ada beban pikiran, teman-teman ya. Nah itu, makanya kalian harus bisa membedakan mana gerak yang sehat, mana gerak yang tidak sehat. Gerak yang tidak sehat itu walaupun misalnya kalian keluar keringat, di situ ada beban pikiran. Itu merupakan tidak sehat. Nah, tetapi kalau misalnya kalian olahraga, keluar keringat, tetapi tidak ada beban pikiran, nah itu yang bagus teman-teman ya. Harus bisa membedakan seperti itu. Nah, makanya ketika kalian, kalau seandainya kejadian-kejadian itu selalu dilakukan gitu, pola makannya tidak dijaga, pola hidupnya tidak dijaga, ya sekarang kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dari pola pikir juga sama gitu teman-teman ya. Coba ingat-ingat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah kalian selalu memikirkan hal-hal yang sangat besar? Contoh masalah kecil saja kalian suka ikut nimbrung. Ya, suka ikut nimbrung, kemudian memikirkan itu serap besar. Padahal itu masalah kecil, gitu teman-teman. Dan itu menjadi kesetresan tersendiri. Otak kita itu menjadi diperas, teman-teman ya. Nah, makanya hindari saja ke arah sana, gitu. Hindari saja hal-hal seperti itu, biar kita itu tetap nyaman, teman-teman. Dan kalau seandainya dulu 3P kalian itu tetap lancar, tetap dijalankan, mungkin kalian itu tidak akan terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Gitu teman-teman ya. Kenapa saya mengetahui hal seperti itu? Karena memang dulu juga saya itu 3P-nya hancur teman-teman ya. Dan kemudian ketika setelah itu ya menikmati tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menikmati rasa cemasnya, menikmati ketakutannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian penyebabnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dari 3P, makanya ayo kembalikan lagi 3P-nya biar kalian itu sehat lagi teman-teman ya. Nah itu, karena untuk 3P itu sangat penting sekali dan nggak ada ruginya sih sebetulnya ya. Kalau misal kalian sudah sehat juga tetap menjalankan 3P-nya, nggak ada ruginya juga sih sebetulnya, malah tambah bagus teman-teman ya. Kenapa tambah bagus? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian sudah sehat tetap menjalankan 3P-nya, kalian tidak akan kambuh-kambuh lagi. Gitu teman-teman ya. Jujur saya tidak bisa berani berbohong, saya tidak berani berbohong. Karena apa? Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu walaupun sudah sembuh total, bisa kambuh kapanpun kalau seandainya 3P-nya mulai berantakan lagi. Makanya sampai detik ini juga saya selalu menjalankan yang namanya 3P. Nah itu teman-teman. Dan ternyata menjalankan 3P itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Kita menjadi hidupnya itu menjadi teratur, dari tubuh saja kita itu menjadi tambah sehat gitu teman-teman ya. Sangat asik sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi apa ya, menjadi motivasi gitu bagi teman-teman, sehingga kalian itu menjadi tambah lebih baik gitu teman-teman ya. Dan kemudian sebelum videonya saya akhiri, saya tetap selalu doakan teman-teman itu ya, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, kesehatannya, moodnya, semangatnya, bahagianya, dan semuanya tentang yang dulu
Semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang kita dahulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.